Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, Bos. Rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah agama ya. Kalau sebelumnya saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia dari Masa Klasik hingga Modern, yang ditulis oleh M. Ali Imron. Ini, Bos. Ya. Lalu setelah itu saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Agama-Agama Manusia edisi bergambar karya Huston Smith. Ini, Bos. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Menguak Misteri Ajaran-Ajaran Agama Besar, ya. Penulisnya adalah Profesor H.M. Arifin MED. Jadi yang nulis buku ini, Bos, adalah seorang profesor. Jadi insya Allah rujukan-rujukannya itu Jos Marco Jos Good Marso Good. Diterbitkan oleh Golden Tryon Press, Kota Jakarta tahun 2002. Cetakan ke-10, Bos. Jadi buku yang saya miliki ini sudah cetakan ke-10. Kalau saya tidak salah ingat, cetakan pertamanya itu tahun 89. Jadi tahun 1989 kalau saya tidak salah ingat. Nomor ISBN 979-8125-04-5. Ukuran buku 21 cm. Jumlah halaman angka Romawi XII plus 241 halaman. Itu tadi adalah data atau informasi buku yang berjudul Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku. Tertulis sebagai berikut. Agama telah menjadi sumber pegangan hidup banyak orang. Keyakinan agama yang mendalam konon karena pengalaman dan penghayatan terhadap agama yang dianutnya. Namun pengetahuan tentang agama dan pilihan menentukan agama ada dua kemungkinan. Pertama, karena faktor lingkungan yang dibawa sejak lahir. Dan yang kedua, lantaran pemahaman terhadap agama melalui pengkajian mendalam. Sehingga seseorang memutuskan menjadi penganut suatu agama. Ada keganjilan ajaran agama, ada pula yang banyak mengandung nalar. Tentu pendalaman pada masing-masing agama itu perlu dilakukan. Informasi tentang ajaran-ajaran tersebut dikupas secara rinci dan gamblang dalam buku ini. Suatu kajian ilmiah kebangkitan agama-agama di dunia dengan ajaran-ajarannya yang mengandung banyak misteri. Studi perbandingan ajaran agama-agama terlengkap yang ditulis secara mendalam oleh seorang guru besar. Dengan mempelajari buku ini, maka akan lengkaplah pemahaman kita tentang ajaran agama-agama yang hidup sejak manusia ada di bumi hingga sekarang. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Ada tulisan yang menarik untuk kita perhatikan ya. Tadi tertulis bahwa pengetahuan tentang agama dan pilihan menentukan agama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena faktor lingkungan yang dibawa sejak lahir. Mungkin kita mengingat sebuah hadis Nabi di mana beliau mengatakan bahwa yang menjadikan seorang anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah kedua orang tua. Tadi lingkungan awal adalah keluarga, yaitu orang tua. Lalu lingkungan yang
agak besar adalah masyarakat di mana dia tinggal. Jadi pengaruh terbesar pertama itu orang tua, lalu lingkungan di mana dia tinggal. Nah, faktor kedua melalui pengkajian mendalam, sehingga seseorang memutuskan menjadi penganut suatu agama. Misalnya adanya seseorang yang mu'alaf, mungkin dia dari Kristen, Hindu, Buddha, ateis atau apalah. Setelah melakukan pengkajian yang mendalam tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, tentang hadis, lalu dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Gitu bos. Jadi ada dua faktor ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan sejak lahir. Yang kedua adalah tentang pemahaman terhadap agama melalui pengkajian yang mendalam. Gitu bos. Lalu dikatakan bahwa informasi tentang ajaran-ajaran agama itu dikupas secara rinci dan gamblang dalam buku ini. Jadi di dalam buku ini tuh mengupas secara terperinci dan gamblang dan sangat mudah untuk dipahami. Saya yang awam saja bisa memahami apa yang ada di dalam buku ini. Tentu kalian itu akan lebih pandai, lebih cerdas, dan lebih pintar daripada saya, bos. Saya yakin itu. Jadi kalian harus membaca buku ini. Lalu dikatakan bahwa buku ini adalah studi perbandingan ajaran agama-agama terlengkap yang ditulis secara mendalam oleh seorang guru besar. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, penulisnya adalah seorang profesor, bos. Oke? Itu tadi tulisan yang ada di belakang buku ini, dan saya akan mengutipkan 5 kutipan supaya kalian tuh penasaran dan mau mendapatkan buku ini, mau membeli buku ini, dan mau membaca buku ini, bos. Tentu isinya tuh lebih lengkap lagi, lebih menarik lagi daripada kutipan-kutipan yang akan saya pilihkan untuk kalian. Kutipan pertama, Farao Akhenaton, ya, Fir'aun. Di sini tulis Farao Akhenaton memaksakan kepada rakyatnya untuk mengikuti ajaran monoteisme, yaitu titik. Ya. Jadi di dalam buku ini ada tertulis Farao Akhenaton memaksakan kepada rakyatnya untuk mengikuti ajaran monoteisme, yaitu titik. Loh, cak, kebiasaan kok mesti titik. Itu ajaran monoteisme yang gimana? Ya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini, bos. Seperti di mana ya? Di buku yang sebelumnya, sebentar saya cari dulu datanya. Pernah saya kutipkan juga. sebentar. Kalau saya tidak salah ingat itu di buku Sejarah Agama-agama Terlengkap di Dunia, ya. Nah, ini di dalam buku ini, ya, di video yang telah saya bikinkan, ya, buku yang berjudul Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia, saya memberikan kutipan yang kedua, yaitu Amenhotep IV. Amenhotep IV adalah seorang raja yang dikenal memperkenalkan kepercayaan yang bersifat monoteis, yaitu titik. Nah, di dalam buku ini Amenhotep IV di sini tertulis mana tadi? Farao Akhenaton, ya, Fir'aun Akhenaton memaksakan kepada rakyatnya untuk mengikuti ajaran monoteisme. Jadi di kedua buku ini sama-sama menuliskan, ya, di dalam kedua buku ini sama-sama menuliskan bahwa ada salah satu Fir'aun yang mengajarkan monoteisme. Apa alasan Fir'aun ini, ya, yang di dalam buku ini dikatakan sebagai Farao Akhenaton, sedangkan di dalam buku ini adalah Amenhotep IV. Apa yang melandasi Fir'aun ini untuk memaksakan kepada rakyatnya, mengajarkan kepada rakyatnya agar mengikuti ajaran monoteisme?
apa yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi kalian harus membaca kedua buku ini, bos. Supaya kalian mengetahui, ditambah lagi dengan buku ini untuk melengkapinya, ya. Jadi ada 3 literatur. Jadi jika kalian berdiskusi dengan seorang kawan, kalian tidak hoak karena ada literaturnya, ada sumber ilmiahnya. Itu, bos. Lalu ajaran monoteisme Faro Akhenaton atau Amenhotep IV itu yang seperti apa ya? Kalian baca kedua buku ini. Ya. Supaya kalian tahu monoteisme yang seperti apa, terus Tuhan yang disembah itu siapa. Supaya kalian tahu juga sejarah agama kuno di Mesir. Itu, bos. Oke. Kutipan kedua yang saya pilih di dalam buku ini ada tertulis dia di sini tuh maksudnya adalah Zarathustra memiliki kemampuan harta dan ilmu pengetahuan yang cukup serta keberanian yang tinggi untuk melakukan reformasi atau pembaharuan terhadap ajaran agama tradisional Persia. Jadi menurut Profesor Arifin di dalam buku ini, Zarathustra itu memiliki kemampuan harta dan ilmu pengetahuan yang cukup, bos. Bukan orang sembarangan. Nabi Muhammad pun nasabnya bukan orang sembarangan, bos. Dari kalangan bangsawan Quraisy. Nabi Isa, coba kalian lihat nasabnya. Bukan orang sembarangan. Jika kita mau memetik pelajaran menurut saya pribadi yang awam, jika ingin merubah suatu tatanan sosial, kita harus berada di puncak, ya, di puncak tertinggi kemasyarakatan, bos, yaitu memiliki harta yang banyak, crazy rich lah gampangannya, ditambah lagi ilmu pengetahuan, dan ditambah lagi keberanian. 3 faktor ini, bos. Ingin merubah Indonesia, harta. Punya harta tapi tidak punya ilmu, nggak usah nyalek, bos. Punya harta, punya ilmu, nggak punya keberanian, nggak jadi, bos. Jadi 3 faktor utama ini harus kita miliki jika kita ingin merubah suatu tatanan sosial. Ya, meskipun Nabi Muhammad dikatakan di dalam sejarah-sejarah secara umum beliau adalah dari klan Quraisy yang termiskin. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, keluarganya Abu Sufyan, di mana harta mereka itu sangat banyak sekali. Tetapi Nabi Muhammad didukung oleh wahyu. Nabi Muhammad juga seorang bangsawan dari klan yang terkemuka, dari suku Quraisy, Bani Hashim. Zarathustra pun begitu. Beliau ini jika kalian membaca sejarahnya, kalian akan paham dari keturunan mana Zarathustra ini. Zarathustra siapa sih? Zarathustra sampai Zarathustra. Oke? Jadi Zarathustra memiliki kemampuan harta, ilmu pengetahuan, dan juga keberanian yang tinggi untuk melakukan reformasi atas pembaruan terhadap ajaran agama tradisional Persia. Cak, reformasi apa? Pembaruan yang seperti apa? Ajaran agama tradisional Persia itu seperti apa? Tentu jawabannya ada di dalam buku ini, bos. Jadi buku ini tuh sangat-sangat bagus sekali untuk kalian baca. Oke. Kutipan yang ketiga sekarang saya ambil dari sejarah agama Shinto. Jadi dalam buku ini juga membahas tentang agama Shinto, ya. Tertulis di dalam buku ini, Shinto adalah kata majemuk daripada Shin dan To. Arti kata Shin adalah roh dan
To adalah jalan. Bukan saya ngomong, tapi tertulis di dalam buku ini. Jika kalian itu mendalami agama-agama dunia ya, secara agama-agama dunia, kalian akan menanyakan atau agak-agak cucuk ulugi. Karena antara Jepang dan Cina itu kan hampir-hampir mirip bahasanya itu. Shin, apakah ada hubungannya dengan bahasa Mandarin Shen? Mungkin kita pernah menonton Kerasakti atau Dragon Ball, di mana Dewa Naga itu namanya adalah Shenlong. Kalau saya tidak salah ingat, Shen itu adalah dewa atau Tuhan, Long itu adalah naga. Ada Xiao Lung Li, gadis naga kecil. Nah, Shin dalam kata Shinto ini apakah sama dengan Shen dalam bahasa Mandarin? Sedangkan To, apakah ada kesamaan dengan bahasa Mandarin Tao? Dikatakan oleh Profesor Effendi tadi bahwa To adalah jalan, artinya jalan, sedangkan Tao atau Tao itu di dalam bahasa Mandarin juga artinya jalan. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca sendiri di dalam buku ini, bos. Buku ini tuh sangat bagus sekali, makanya saya rekomendasikan. Gitu loh, bos. Dan sangat menarik jika kalian tuh membaca dari awal ya, mulai halaman pertama, kalian tuh akan merasa terus penasaran dan akan membuka halaman selanjutnya, halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Lalu kalian akan lebih penasaran, apa ada lagi buku sejarahnya, sudah. Lalu kalian akan membeli buku ini. Kalian akan penasaran lagi baca buku ini, maka kalian akan membeli buku yang ini. Lalu kalian penasaran lagi, maka kalian membeli buku yang lain. Maka dengan begitu, kalian khususnya umat Islam telah menjalankan perintah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perintah apa? Yaitu perintah Iqra, yaitu bacalah. Dan memahami makna kata Quran yang artinya bacaan. Itu, bos. Oke? Kutipan keempat yang saya pilih tertulis di dalam buku ini ya. Kutipan ini tuh supaya kalian penasaran, lalu kalian segera pergi ke toko buku, beli. Kalau nggak ada, hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada, online shop, bos. Kutipan keempat yang saya pilih tertulis, maka nampaklah perbedaan yang menonjol antara agama Hindu permulaan dalam kurung yang biasa disebut Hindu Weda dengan agama Hindu setelah berkembang dalam kurung agama Hindu setelah munculnya Buddhisme. Jadi di dalam buku ini nanti akan dijelaskan perbedaan antara Hindu permulaan dengan Hindu setelah munculnya Buddhisme. Itu ada perbedaannya, bos. Mungkin jika kalian orang awam seperti saya, pasti baru tahu bahwa di dalam agama Hindu itu ada perbedaan yang menonjol antara Hindu permulaan yang biasa disebut dengan Hindu Weda dengan agama Hindu setelah berkembang, yaitu agama Hindu setelah munculnya Buddhisme. Itu akan dijabarkan di dalam buku ini, dipaparkan secara terperinci di dalam buku ini. Makanya buku ini tuh sangat menarik dan kalian harus membaca buku ini. Itu, bos. Kutipan terakhir, kutipan kelima yang saya pilih tertulis, ketika orang menaruh keraguan-raguan terhadap Gautama, maka datanglah mereka kepadanya dan bertanya, apakah kau itu Tuhan dalam kurung dewa? Dijawab, maksudnya dijawab oleh Siddhartha Gautama Buddha, bukan. Lalu orang-orang itu bertanya lagi, apakah kau itu malaikat? Buddha menjawab, bukan. Lalu mereka bertanya lagi, apakah kau orang suci? Siddhartha Gautama menjawab, bukan. Mereka penasaran, bertanya lagi, kalau begitu apakah kau itu? Buddha menjawab, saya adalah orang yang dibangunkan dalam kurung disadarkan. Di buku-buku sebelumnya, saya telah
mengutipkan bahwa Siddhartha Gautama Buddha itu adalah manusia, seorang manusia biasa. Dan Siddhartha Gautama Buddha itu juga mempercayai adanya Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan Siddhartha Gautama? Kalian harus membaca buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Kalau saya tidak salah ingat di dalam buku ini. Coba kalian tonton lagi videonya, saya lupa bos. Itu tadi 5 kutipan ya yang saya pilih. Semoga kalian penasaran dan mau mendapatkan buku ini, mau membeli buku ini, dan mau membaca buku ini dari halaman awal hingga halaman akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada penerbit buku ini, kepada penulis, dan semua jajaran yang telah berhasil atau bekerja menerbitkan buku ini. Juga kepada percetakan saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika saya itu mengutip sedikit isi dari buku ini tanpa permisi dulu. Tujuan saya satu, bapak-bapak, ibu-ibu penerbit, dan Pak penulis yaitu Profesor Effendi, tujuannya adalah supaya kawan-kawan itu mau membaca buku yang telah jenengan terbitkan, mau mendapatkan buku yang telah jenengan terbitkan. Oke bos, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Lalu kalau nggak ada coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga coba kalian cari di online shop. Ini buku lama bos. Buku ketika saya itu masih giroh ya. Apa kok giroh? Masih senang debat Islam Kristen. Itu buku udah berapa puluh tahun yang lalu lah itu. Saya beli buku ini tuh kalau saya nggak salah ingat, kalau tidak di Gramedia ya di Gunung Agung. Kalau saya tidak salah ingat loh bos. Oke. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam komentar-komentar saya, yaitu dalam mengkomentari tulisan yang ada di belakang cover buku dan juga mengomentari kutipan-kutipan yang telah saya pilih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.